Biro Akademi semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas project yang namanya adalah motor stepper. Nah, sebuah komponen yang bentuknya kayak gini, yang merupakan sebuah motor yang bergerak step by step. Jadi kita bisa menghitung stepnya. Nah, motor yang kita pakai kali ini adalah motor yang tipenya adalah 28 BYJ48. Nah, motor ini kenapa dia dibilang stepper? Apa bedanya dia dengan motor dinamo yang biasanya kamu udah pernah pakai? Nah, motor stepper ini dia itu seperti namanya, dia motor stepper. Jadi ada stepnya. Jadi jadi dia itu untuk di dalam dia melakukan sebuah putaran. Jadi putaran ini 360 derajat. Nah, untuk bisa melakukan 360 derajat, dia itu terbagi slice gitu. Step. Nah, untuk tipe 28 BYJ48 ini, dia mempunyai dibagi menjadi 64 kali step. Jadi artinya untuk bisa membuat 360 derajat atau satu buah lingkaran, dia membutuhkan 64 kali langkah. Jadi kalau dia akan terus bergerak. Nah, ini dia kurang lebih di sekitar 5,625 kalau nggak salah derajat per satu stepnya. Jadi dia akan bergerak 5,625 terus terus sampai dia membentuk 360 derajat. Nah, kita bisa mengontrol si motor stepper ini dengan menggunakan Arduino. Jadi Arduino bisa menentukan berapa kecepatannya dan bagaimana stepnya untuk bisa bergerak. Nah, kita akan mencoba melakukan rangkaian percobaan dasar dengan si motor stepper ini. Nah, kita langsung masuk ke frettingnya Kak Abdul ya, bagaimana cara merangkai si rangkaian ini. Oh, dan satu lagi, rangkaian ini nanti akan menggunakan modul tambahan. Untuk karena dia menggunakan motor stepper, maka motor stepper ini harus ada modul tambahannya. Nah, yang namanya kalau di sini ULN 2003. ULN 2003 ini yang nanti akan mengontrol bagaimana cara kerja si motor stepper ini bisa dikendalikan. Nah, jadi dialah yang nanti akan mengkonversi permintaan dari si Arduino ke dalam si motor stepper ini. Nah, kita langsung masuk ke frettingnya kali ini. Oke, di sini di dalam frettingnya Kak Abdul, di sini kita yang tadi ada potensio, lalu ada motor stepper, ada ULN 2003, lalu ada Arduino. Nah, dari sini, dari potensionya kita langsung pasangkan saja ke dalam breadboard yang ada. Nah, sama seperti ini. Lalu kita hubungkan dulu si breadboardnya ini dengan plus, yang ini dengan minus. Jadi kita hubungkan 5 volt. 5 volt dari si Arduino kita hubungkan, kita masukkan dia ke sebelah atas, sebelah sini, bawahnya sebelah sini. Oke. Supaya menjadi satu buah jalur yang hijau ini adalah jalurnya si 5 volt semuanya. Oke. Lalu ground itu kita taruh di sebelah sini. Oke. Jika diganti warnanya jadi warna merah, yang ini kita ganti jadi warna hitam supaya lebih jelas. Nah, lalu kita hubungkan dulu si potensionya. Potensionya yang sebelah sini kita hubungkan dia ke 5 volt. Dari sini dia dihubungkan ke 5 volt. Ini jadi warna yang ini sebelah sini dia dihubungkan ke ground. Ini jadi warna merah. Oke. Nah, yang bagian tengah itu kita hubungkan dia ke A0. Nah, ke A0 sebelah sini.
Oke, ini menjadi input, sebagai inputnya nanti dari si Arduino. Oke. Nah, lalu kita pindah sekarang ke bagian motor. Nah, di bagian motor nanti kamu akan mendapatkan motornya itu sudah ada switchnya, sudah ada slot switch seperti ini. Jadi tinggal kalian hubungkan saja yang warna merah itu yang di arah C. Yang warna biru adanya di di dekat LED yang yang abjadnya A. Jadi kita tinggal kayak gini, nih ada A dan ada C. Jadi yang warna merahnya itu dipastikan di dekat warna di dekat LED C. Lalu kalian masukkan lagi yang dari ground itu kalian. Jadi di sini kan ada plus, ada minus di sebelah sini. Nah, yang plusnya itu adalah yang volt. Jadi masukin dari sini yang plusnya itu volt. Nah, yang satunya lagi itu kalian masukkan dia dari ground. Nah, oke. Nah, IN, dari yang sini, ini kalian masukkan IN1. Ini dari IN1-nya nanti menggunakan female to male. Kabel female to male-nya dari sini kalian masukkan di 8. IN1-nya itu ke input nomor 8. IN2-nya ke 9. IN3-nya itu ke 10. IN4-nya itu ke 11. Jika sudah seperti ini, jadi totalnya seperti ini gambar rangkaiannya. Jadi potensionya terhubung ke A0 dan yang itu di analog, input analog. Lalu di semua yang dari ULN 2003 itu masuk ke input digitalnya dari motor stepper, untuk nanti akan berhubungan sama ULN 2003. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita akan hubungkan si stepper itu, kita hubungkan untuk nanti kita masuk ke dalam program Arduino kita. Oke. Nah, sekarang ini programnya sudah jadi supaya lebih cepat. Jadi nanti kalian bisa tinggal ikutin programnya, dan nanti kalau ada kesusahan programnya akan dikirimkan ke kalian. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama adalah di program ini. Nah, kita kabelkan gituin. Nah, di sini kita lihat programnya paling pertama adalah include stepper. Jadi kita memasukkan library stepper.h. Dipastikan library-nya ada. Include yang berikutnya adalah wire.h. Itu adalah untuk fungsinya si ULN 2003. Nah, lalu kita membuat konstanta yang namanya adalah step per revolution. Itu adalah 2 sama dengan 200. Jadi kita mau bilang stepnya 200. Ini bisa berubah. Kalian boleh naik turun, tapi itu membuat nanti perhitungannya jadi berubah-ubah. Perhitungan motor steppernya. Lalu kita panggil stepper dan kita namakan dia adalah my stepper, di mana steps per revolutionnya itu akan dikontrol dari pin 8, 9, 10, dan 11. Lalu di void setup tidak ada yang perlu diisi, kita masuk ke void loop. Nah, di void loop kita akan menginisiasi potensiometer dulu. Potensinya INT potensio itu analog read di A0. Artinya kita meminta Arduino untuk membaca nilai analog dari potensio. Lalu INT motor speed. Nah, ini kecepatan dari motornya itu akan dihitung dari map. Jadi fungsi map. Fungsinya adalah dari potensio, berapa nilai potensio dari 0 sampai 1023 untuk dikonversi dari 0 sampai 100.
Jadi dari 0, 1, 2, 3 dikonversikan menjadi 0 sampai 100. Itu akan menjadi kecepatan motor speed. Lalu kita berikan kondisi if motor speed lebih besar lebih besar 0, artinya lebih besar, ada angkanya saja sedikit, maka my stepper itu akan set speed dengan kecepatannya si motor speed. Jadi kalau misalnya motor speednya 1, maka si my stepper akan berjalan dengan set speed 1. Gitu. Nah, lalu my stepper stepnya itu akan step per revolutionnya itu karena tadi kita setnya 200, maka dia akan bergerak 200 dibagi 100. Artinya dia akan bergerak per 2 step. Jadi dia akan bergerak per 2 step, dan ini menentukan kehalusan dari pergerakan si motor stepper. Nah, langsung aja nanti kalau sudah beres sama semuanya, lalu kita tinggal upload. Jadi setelah kita verify, kita upload. Oke, setelah kita upload, nah kalian bisa lihat di sini motor steppernya masih diam, lalu kalian coba putar ininya nih, potensionya. Nah, kalau kalian pegang motor steppernya itu akan kelihatan setiap kali steppernya bergerak tuh dia akan bergetar. Dan kalian bisa lihat LED-nya bergeraknya seperti ini. Nah, makin kalian putar dia, potensionya kalian buka terus. Nah, ini makin kencang, LED-nya mulai makin rata nyalanya. Kalau di sini kalian bisa rasakan getarannya. Jadi kalau nanti kalian bisa rasain getaran motor steppernya sampai terus. Nah, biasanya sampai dia halus nih, seperti ini. Di sini dia bisa berjalan dengan baik, cukup halus, tapi kalian masih terus bisa merasakan getarannya. Nah, jadi kalau sampai nanti kalian buka terus sampai full, nah dia kan gini. Justru makin full dia makin nggak benar. Kita kurangi lagi. Nah, seperti ini. Sampai kalian bisa menentukan hasil yang smooth dan paling kencang dari si motor stepper kalian. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Kalau kalian rendahin lagi, nah dia bisa terasa lebih. Ini juga berubah LED-nya. Oke. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang motor stepper. Semoga kalian mengerti akan penjelasan dari Kak Abdul. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa langsung menanyakannya kepada tim biru, atau kalian list dulu pertanyaannya untuk nanti kalian tanyakan di kelas online yang akan kalian ikuti. Bye!